Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 20, kata kunci renungan pada malam ini adalah, takut dokter gigi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 10 sampai dengan ayat 25. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan, Allahmu, adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan, Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel.
Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan, Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 10 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, hanya Allah yang dapat mengisi kehampaan hati yang sakit. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, mengapa banyak orang takut ke dokter gigi? Mungkin akibat dari pengalaman buruk. Seorang wanita menceritakan pengalaman masa kecilnya dengan dokter gigi. "Saya mulai rewel dan menangis. Dan dokter itu berkata, 'Kalau kau tidak mau diam, kutampar kau.' Kini ia sedang menempuh perjalanan sejauh 113 km menuju klinik terapi rasa takut pada dokter gigi di Kansas City. Orang yang takut datang kepada Allah menghadapi masalah serupa. Sebagian mungkin pernah disakiti pemimpin rohani mereka, sebagian lagi mengalami rasa takut yang tidak sehat akan Allah semasa kecil. Sementara orang lain yang terkungkung dosa, hanya melihat tuntutan keadilan yang pantas dijatuhkan Allah, tetapi tidak menyadari pemeliharaannya yang penuh kasih berupa pengorbanan putranya bagi dosa kita. Orang-orang dalam bacaan Alkitab hari ini, ketakutan karena Samuel menyingkapkan dosa mereka. Namun, Samuel juga memberitahu bahwa Allah ingin mengampuni mereka. Kita perlu menggantikan rasa takut yang tak masuk akal dengan rasa takut yang sehat. Firman Allah berulang kali meyakinkan kita bahwa rasa sakit yang timbul karena kita datang kepadanya tidak lebih besar dibandingkan rasa sakit bila menghindarinya. Firman Tuhan juga meyakinkan kita bahwa Yesus membuat kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Dokter gigi menambal lubang di gigi Anda, tetapi Allah ingin menambal lubang di hati Anda dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan rasa takut yang tidak sehat menghalanginya. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan dua hal yang hendak kita lakukan, yakni: pertama, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti
Tahu diri. Orang yang takut akan Tuhan tahu posisinya sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan dan berkat-berkat-Nya setiap hari, lantas hidup dalam ketaatan akan perintah-Nya. Apakah ia hidup di bawah ancaman setiap saat karena Tuhan sedang menanti untuk menghukumnya? Tidak. Orang yang takut akan Tuhan justru memiliki kenangan manis bersamanya. Mereka memiliki cerita tentang kedekatannya dengan Tuhan, cerita yang membuat mereka sanggup menjalani hidup ini dengan penuh percaya dan taat kepadanya. Orang-orang Israel, sebaliknya, sudah melupakan segala kebaikan Tuhan sehingga Dia perlu mengingatkan mereka kembali akan apa yang telah dikerjakannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa tidak tahu dirinya orang-orang Israel. Kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan semestinya dilakukan dengan segenap hati, karena dengan kegenapan hati, maka kita akan membuka hati untuk menyambut kehadiran-Nya, untuk menerima firman-Nya dan melakukan segala kehendak-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan setia. Kata setia dapat dipahami, loyal, KBBI dalam situasi kondisi apapun tetap setia atau loyal karena kesetiaan akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan melahirkan tahan uji. Tahan uji akan mendatangkan kekuatan iman. Beribadah dapat dipahami merupakan ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara, mengasihi dan menyelamatkan kita. Melalui ibadah kita berjumpa dengan Allah, mengenal kehendak-Nya dan mendekatkan diri kepadanya. Kita mengakui bahwa manusia itu terbatas dan berdosa sedangkan Allah kuasa dan penyelamat. Oleh karena itulah kita tergantung sepenuhnya kepada Allah dalam ketaatan dan penyerahan diri kepadanya. Ibadah kepada Allah dapat diwujudkan berbagai bentuk. Ibadah dapat dilakukan seorang diri, kelompok kecil saat teduh sendiri, persekutuan rumah tangga, dan dapat dilakukan dengan skala besar, misalnya ibadah raya, KKR, kebaktian kebangunan rohani. Ibadah dengan bentuk kebaktian, misalnya, sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian umum, atau dewasa. Ibadah tidak hanya berdoa, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian-kebaktian saja, namun ibadah juga dapat diwujudkan dengan perilaku, tindakan, perkataan yang dapat mencerminkan kehidupan Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, karena jalan terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya ia tersesat. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Tuhan akan memberikan perlindungan, penyertaan dan keselamatannya bagi kita. Karena itu, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya sepanjang hidup kita. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.